Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah. Jumpa lagi bersama Uslili, masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pantun. Apakah kalian sudah tahu apa itu pantun? Mari simak, kita akan bahas satu persatu mengenai pantun. Apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini? Yang pertama, meliputi definisi pantun. Yang kedua, ciri-ciri pantun. Yang ketiga, jenis-jenis pantun. Dan yang keempat adalah cara menentukan amanat dalam pantun. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah definisi pantun. Pantun merupakan jenis puisi lama yang terikat oleh aturan-aturan tertentu. Tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Yang kedua, ciri-ciri pantun. Pantun memiliki beberapa ciri-ciri loh. Yang pertama adalah dalam setiap bait sebuah pantun terdiri atas 4 baris. Yang kedua, tiap barisnya berisi 8 sampai 12 suku kata. Yang ketiga, baris 1 dan 2 itu disebut sampiran, sedangkan baris 3 dan 4 disebut isi. Yang kelima, pantun mempunyai sajak A, B, A, B. Kita cek dari ciri-ciri pantun yang sudah kita bahas, kita cocokkan dengan pantun berikut ini. Ya. Pantun yang pertama dengan ciri-ciri yang pertama. Sebuah pantun, setiap baitnya memiliki 4 baris. Lihat di pantun pertama. Jalan-jalan ke Jakarta, baris ke-1. Tidak lupa mengajak Ahmad, baris kedua. Aku punya teladan dan idola, baris ketiga. Dialah Rasul Muhammad, baris keempat. Sudah tepat ya? Kemudian ciri yang kedua yaitu pantun setiap barisnya memiliki 8 sampai 12 suku kata. Kita cek pada pantun yang kedua berikut ini. Sang pencipta kita adalah Allah. Kalian bisa sambil menghitung dengan jari-jari kalian apakah tepat. Baris pertama terdiri dari 11 suku kata. Maha pengasih dan maha kaya, 10 suku kata. Rasulullah putra dari Abdullah, 11 suku kata. Sosok yang sabar dan bijaksana, 10 suku kata. Nah, jadi di pantun yang kedua ini untuk suku katanya kurang dari 8 dan tidak kurang dari 8 dan tidak lebih dari 12 sehingga betul ya. Kemudian ciri yang ketiga adalah bersajak A, B, A, B. Sajak merupakan bunyi akhir kalimat ya. Sajak atau rima itu sama. Kita cek. Pergi ke sekolah bersama Farhan. Di sini diakhiri dengan han. Berangkatnya naik sepeda, diakhiri huruf A, vokal A. Rasulullah manusia pilihan, han. Pembimbing umat manusia, vokal A. Nah, di sini baris ke-1 dengan ketiga sudah sama. Sedangkan baris kedua dan keempat bunyinya juga sudah sama. Inilah yang disebut sajak A, B, A, B. Jadi seperti itu ya. Han, A, han, A. Jadi nanti ketika kalian membuat pantun, bunyi akhir katanya dari baris ke-1 sama dengan baris ketiga. Sedangkan baris kedua sama dengan baris keempat. Lanjut. Yang ketiga adalah jenis-jenis pantun. Pantun ternyata jenisnya ada banyak ya anak-anak. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pantun nasihat. Pantun nasihat merupakan pantun yang bertujuan menyampaikan pesan moral dan didikan.
Contohnya, di jalan tak sengaja berjumpa Daun Sugi. Ingat manfaat, lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi, kecuali diri sendiri di masa tua. Nah, di sini isinya nasihat, menasehati bahwa ketika tidak belajar, maka kita akan rugi di hari tua kita. Yang kedua, ada pantun jenaka. Sesuai namanya, jenis pantun yang satu ini memang memiliki kandungan yang cenderung lucu dan juga menarik. Contohnya seperti ini. Hujan turun di hari Sabtu, anak duduk makan bubur. Melihat katak duduk termangu, bangau berjoget untuk menghibur. Kebayang ya bagaimana kalau bangau itu berjoget untuk menghibur si katak. Kan menarik, lucu gitu. Nah, itu dinamakan pantun jenaka. Yang berikutnya ada pantun agama. Pantun agama memiliki kandungan isi yang membahas mengenai manusia dan penciptanya. Contohnya, kalau sudah duduk berdamai, jangan lagi diajak perang. Kalau sunnah sudah dipakai, jangan lagi dibuang-buang. Jadi ketika kita sudah melaksanakan sunnah, jangan lagi bermalas-malasan, jangan ditinggalkan, seperti itu. Jadi ada hubungannya dengan keagamaan. Berikutnya ada pantun anak yang hubungannya dengan anak-anak ya. Kita menari keluar bilik, sembarang tari kita tarikan. Kita bernyanyi bersama adik, sembarang lagu kita nyanyikan. Ada adik, ada bermain, ada bernyanyi, itu adalah dunia anak-anak. Sehingga pantun anak-anak ini adalah pantun yang berisi tentang anak-anak. Selain itu ada juga pantun teka-teki. Pantun yang memiliki tebakan di bagian akhir lariknya, itu disebut pantun teka-teki. Contohnya, jikalau tuan tajuk cendana, ambil gantang jemurkan pala. Jikalau Tuhan memang bijaksana, binatang apa ekor di kepala? Hayo, binatang apa yang ekornya di kepala? Nah, kalian juga bisa membuat tebak-tebakan melalui pantun seperti ini. Nah, yang keempat, anak-anak, kita akan menentukan amanat dalam sebuah pantun. Dalam sebuah pantun, seperti yang sudah dijelaskan di bagian ciri-ciri tadi, bahwa baris ke-1 dan ke-2 disebut sampiran, sedangkan baris ke-3 dan ke-4 itu disebut isi. Sehingga di bagian isi tersebut terdapat amanat atau pelajaran yang bisa kita ambil. Cara menentukan amanat dalam sebuah pantun, caranya adalah yang pertama, baca pantun secara keseluruhan. Setelah itu, perhatikan bagian isi, yaitu baris ke-3 dan ke-4. Yang ketiga, dari baris ke-3 dan ke-4 kalian cermati karena di situ merupakan amanatnya. Lalu cara yang keempat, kalian gabungkan dan kalian tulis amanat yang ada di dalam isi pantun tersebut. Contoh yang pertama, ada pantun utuhnya dulu, kalian baca secara keseluruhan. Buah nangka buah kedondong, jangan dimakan di waktu terik. Hai teman, jangan berbohong, bohong itu tidak baik. Lalu cara yang kedua adalah ambil baris ke-3 dan 4-nya saja. Tidak usah memperhatikan baris ke-1 dan 2 karena hanya merupakan sampiran, sehingga tidak usah diperhatikan. Ambil baris ke-3 dan ke-4. Hai teman, jangan berbohong, bohong itu tidak baik. Nah, amanat dari pantun terletak di situ. Yang ketiga, cari amanatnya, bahwa ketika kita itu berbohong, itu tidak baik. Contoh yang kedua,
Pantun utuhnya kalian baca dulu semuanya. Ada salam dari si Puji, salam manis untuk semua. Siang malam belajar mengaji agar pandai ilmu agama. Lalu berikutnya, ambil baris ketiga dan keempat. Siang malam belajar mengaji agar pandai ilmu agama. Nah, ketika sudah dapat baris ketiga dan keempat, gabungkan menjadi sebuah kalimat. Hendaknya kita rajin belajar mengaji agar pandai dalam ilmu agama. Itu amanatnya. Contoh yang ketiga adalah baca dulu pantun utuhnya. Buah duku jatuh ke semak, semak dibuka, duku di mana? Apa guna berilmu banyak, tidak sembahyang tiada berguna. Setelah itu ambil baris 3 dan 4-nya saja. Setelah kalian ambil baris ketiga dan keempat, jadikan sebuah kalimat ya. Meskipun ilmumu banyak, tetapi ketika tidak pernah beribadah juga tidak akan berguna. Seperti itu anak-anak, gampang sekali ya menentukan amanat dalam sebuah pantun. Yang penting kalian harus memperhatikan baris ketiga dan keempat pantun tersebut. Jangan menghiraukan baris ke-1 dan ke-2. Begitu, sudah bisa praktek membuat pantun dan juga menentukan amanat dalam sebuah pantun? Oke, terima kasih sudah melaksanakan, menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan selamat berlatih membuat pantun dan menentukan amanat dalam sebuah pantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.